Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelin Kurnia Fortuna, kelas 1A Prodi D3 Keperawatan Bengkulu. NIM P05120221018. Baiklah teman-teman, di sini kita akan belajar tentang anatomi muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal merupakan alat gerak tubuh manusia yang terdiri dari gerak pasif atau rangka skeletal dan gerak aktif atau motor muskel. Sistem skeletal merupakan jaringan tulang melengkapi 18% dari tubuh manusia. Fungsi sistem skeletal yaitu sebagai penyokong, pelindung, alat bantu gerak, keseimbangan mineral. Tulang terdiri dari beberapa jaringan, yaitu jaringan tulang atau jaringan osseus, jaringan kartilago, jaringan ikat padat, epitel, jaringan lemak, dan jaringan saraf. Gabungan seluruh tulang dan kartilago disebut sistem rangka atau sistem skeletal. Nah, yang pertama yaitu ada jaringan tulang. Jaringan tulang terdiri dari sel tulang dan matriksnya mengandung unsur anorganik terutama kalsium fosfat. Selanjutnya ada struktur mikroskopis tulang yang terdiri dari sistem Hifers, lamella, lacuna, dan canaliculi. Setelah itu ada periosteum, membran vaskuler fibrosa yang melapisi tulang, banyak pembuluh darah, saraf sensori, dan melekat erat pada tulang. Pada tulang yang sedang tumbuh terdapat lapisan sel pembentuk tulang diantaranya periosteum dan tulang. Selanjutnya ada skeletal system atau sistem skeletal yang terbagi menjadi axial skeleton dan epidicular skeleton. Yang diantaranya terdapat tulang karium, tulang wajah, dan maksila dan mandibula. Selanjutnya ada clavicula. Clavicula adalah tulang panjang yang menghubungkan lengan atas pada batang tubuh. Ada lagi sternum atau tulang dada. Sternum atau tulang dada adalah tulang pipih panjang berbentuk seperti dasi yang terletak di tengah dada. Selanjutnya ada tulang rusuk. Rusuk atau iga adalah tulang panjang yang melengkung dan membentuk rongga rusuk yang terdiri dari 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Selanjutnya ada scapula, adalah tulang yang menghubungkan humerus dan clavicula. Ada lagi tulang belakang atau spinal cord. Ada juga sacrum dan coccygeus. Humerus atau lengan atas, radius dan ulna, di mana radius bagian atas dan ulna bagian bawah. Carpus os atau Wristbandis, metacarpus, phalanges, ribcage, pelvis yang terdiri dari os ilium, os ischium, dan os pubis. Ada juga femur atau tulang paling besar di tubuh, the tibia dan fibula, tarsals, metatarsals, phalanges, dan calcaneus. Ada juga yang disebut dengan tulang penghubung. Yang pertama terdiri dari ligamen menghubungkan antara tulang dengan tulang. Yang kedua tendon, yaitu tempat melekatnya otot dengan tulang. Dan yang ketiga yaitu kartilago, bertindak sebagai bantalan antara tulang dengan sendi serta melindungi tulang. Yang selanjutnya adalah sendi. Terdapat 3 jenis sendi berdasarkan strukturnya, yaitu fibrosa, kartilago atau tulang rawan, dan sinovial atau synovial joint. Sendi berdasarkan jenis persambungannya ada 2. Yang pertama sinartrosis dan diartrosis. Selanjutnya adalah 3 tipe jaringan otot yang terdiri dari 1 otot polos, 2 otot rangka, dan ketiga otot jantung. Struktur otot rangka terdiri dari tendon, fascia, sarcolemma, myofibri, sarcomere reticulum, sarcoplasma, dan motor end plates. Komposisi otot rangka terdiri dari otot merah dan putih, ekstraktif, dan protein. Ini adalah contoh otot wajah atau facial muscli. Ini adalah
contoh nasalis muscli. Ini adalah contoh dari auricular muscli. Ada juga M. pectoralis major, adalah berada di sebelah dalam di posterior glauda mamae, dibungkus oleh fascia Frouden. Ada juga M. pectoralis minor dan M. subaqueus. M. pectoralis minor berada di belakang M. pectoralis major. M. subaqueus berada di belakang M. pectoralis minor. Ada juga M. pectoralis minor, M. subclavius, M. subclavius M. teres major, M. subscapularis, M. teres major, M. deltoideus, dan juga otot punggung. Otot punggung ada dua, yaitu M. trapezius dan M. latissimus dorsi. Ada juga otot bagian depan lengan atas meliputi M. bicep brachii, M. brachialis, M. coracobrachialis. Ada juga otot lapisan dalam lengan atas depan yang terdiri dari M. brachialis dan M. coracobrachialis. Ada lagi yang disebut dengan otot lengan bawah, otot lapis permukaan bagian depan lengan bawah, otot lapis tengah anterbraki, otot fleksor lapis dalam, dan M. pronator teres. Secara umum disarafi oleh N. radialis sebagai otot ekstensor lengan bawah berradiogo di lateral bawah humerus dan di epicondylus lateral humeri. Otot ekstensor lengan bawah yang lain berada di bagian dorsal lengan bawah dan prorigo di bagian belakang radius dan ulna. Ada juga otot tangan dan aponeurosis palmaris yang terbagi menjadi tiga, yaitu otot tenar, otot tengah, dan otot hipotenar. Ada juga yang disebut dengan otot tungkai. Otot tungkai dibungkus oleh fascia Froundia yang dinamakan dengan fascia lata. Ada lagi otot M. gluteus maximus, merupakan otot terlebar di tubuh. Ada lagi otot paha, punggung kaki, otot lateral tungkai bawah, otot posterior cruris, otot lapis dalam cruris, regio cruris posterior, dan retinaculum flexorum, lapisan telapak kaki atau otot planta pedis, otot planta pedis di sebelah dalam aponeurosis plantaris, dan otot interosea pedis. Ada juga otot wajah atau otot visceral khusus yang terdiri dari otot ekspresi dan disarafi oleh N. facialis, otot epicarineus dan M. masseter, otot mastikasi, otot dinding tubuh, otot dinding tubuh bagian belakang rongga perut, otot dinding dada bagian depan permukaan dalam, otot dinding dada, otot lapisan superficial leher, otot submandibularis dan otot leher bagian depan, otot leher bagian depan vertebrata, otot interstilaris yaitu otot yang menggerakkan pita suara, dan yang terakhir yaitu otot wajah dan otot paring. Baiklah teman-teman, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.